Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas uji normalitas menggunakan program R. Kemudian kita juga mencoba mengaplikasikan eh, dalam data khususnya untuk penelitian pendidikan matematika. Baik, sebelumnya uji normalitas itu digunakan untuk mengecek atau menguji apakah data yang kita miliki berdasarkan hasil penelitian, hasil instrumen yang kita gunakan, apakah berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian eh, apa dampaknya apabila berdistribusi normal? Nah, apabila data yang kita miliki berdistribusi normal, maka untuk pengujian hipotesa, selanjutnya menggunakan statistik non-parametrik. Sebaliknya, apabila data kita yang dimiliki tidak berdistribusi normal, maka untuk uji selanjutnya adalah statistik non-parametrik. Baik, kita langsung simulasi karena teorinya sudah disampaikan sebelumnya bahwa yang pertama kita memiliki data skor siswa. Di sini kita masukinnya secara manual, sebetulnya bisa kita import menggunakan Excel. Namun karena datanya tidak terlalu banyak, maka kita import cukup. Di sini ada saya namakan skor 75, 82 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa langsung running menggunakan ini, run. Nah, terlihat di layar sudah muncul. Apabila kita ingin memanggil, maka kita ketikkan skornya, maka data akan otomatis akan muncul. Nah, sebelum kita menguji normalitas, baiknya kita cek dulu visualisasi dari data yang kita miliki. Yang pertama bisa kita cek histogramnya. Secara kasat mata, histogram ini lebih cenderung ke distribusi normal karena lebih banyak berada di antara tengah-tengah ya, atau minnya lebih dominan, jumlahnya lebih banyak. Kemudian juga makin ke sana, makin ke kanan, makin distribusinya makin rendah begitu. Nah, kemudian kita cek juga gigi plotnya seperti apa. Nah, kita terlihat gigi plotnya itu seperti ini. Nah, kemudian kita cek garisnya. Nah, secara kasat mata atau secara visual bahwa titik-titik ini berada di dekat garis yang berwarna merah. Ini salah satu indikasi bahwa data mengarah ke berdistribusi normal. Nah, namun kita cek secara statistik agar lebih akurat. Nah, kita cek di sini terlihat bahwa hasil tes Shapiro-Wilk itu diperoleh p-value 0,8933. Nah, ini apabila p-value ini lebih besar 0,05 atau 5%, maka terima H0 dan tolak H1. Artinya data berdistribusi normal. Dan sebaliknya, kita cek interpretasi hasil. Nah, ternyata memang datanya berdistribusi normal, terima H0 karena p-value-nya 0,8933 atau lebih besar dari 0,05. Nah, tentu saja apabila data yang kita miliki seperti ini dan terbukti secara visual dan secara statistik juga berdistribusi normal, artinya untuk melakukan uji lanjutan menggunakan statistik parametrik. Lalu bagaimana apabila contoh data yang tidak berdistribusi normal? Nah, saya punya di sini saya namakan variabelnya nilai asimetris. Kita bisa cek running. Nah, ini terlihat dari histogram saja ini cenderung meluruh ya. Tidak berada atau distribusinya tidak paling banyak pada min-nya, tetapi meluruh. Ini secara visual juga kelihatan tidak normal, tidak berdistribusi normal. Lalu kita cek kinomnya, garisnya. Nah, terlihat ini banyak titik-titik yang tidak mengikuti garis yang
berwarna merah. Secara visual ini lebih cenderung datanya tidak berdistribusi normal. Lalu kita cek secara statistik. Nah, kita diperoleh p-value-nya 0,0001. Ini lebih kecil dari 0,05. Apabila kita lakukan interpretasi hasil, tentu saja datanya tidak berdistribusi normal atau tolak H0. Nah, tentu dengan data yang seperti ini, uji lanjutannya menggunakan statistik non-parametrik. Nah, demikian teman-teman untuk tutorial pengujian uji normalitas menggunakan R, dan ini saya juga sajikan contoh data yang berdistribusi normal dan tidak normal. Terima kasih, demikian semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.